Nah, sekarang kita mau milih model itu. Nah, sekarang Anda punya beberapa model itu. Jadi ini dua model yang berbeda ya. Jadi yang M1 itu misalnya ini SVM bisa, kemudian ini misalnya log regression itu bisa itu. Atau Anda misalnya ini CNN atau ini misalnya LSTM itu. Pokoknya ini dua model yang berbeda ini. Ini Anda sudah buat yang terbaik, lalu ini juga sudah Anda buat yang terbaik gitu. Lalu milih yang mana itu. Nah, biasanya kalau misalnya Anda milih secara sederhana misalnya, kalau M1 itu akurasinya misalnya 80% itu, lalu ini 90 itu, maka ini ya udahlah biasanya Anda milih ini aja karena itu lebih tinggi akurasinya itu. Tapi kalau misalnya gini itu, misalnya M itu 80 itu, kemudian M2 itu 81,5 itu. Nah ini gimana itu? Apakah Anda juga mengatakan ini lebih baik gitu? Nah, kalau mepet gini itu, maka Anda supaya mengatakan jangan-jangan ini random ya itu. Bedanya itu karena noise atau random itu. Nah, untuk membedakan apakah itu betul-betul beda itu, maka Anda menggunakan yang namanya t-test itu. Jadi untuk ngetes memang ini tuh beda itu. Nah, jadi ini kalau Anda mengambil statistik itu, maka nanti Anda akan ini min dari model M1 itu sama dengan min dari model M2 itu. Ini H2-nya adalah ini itu. H2-nya ya non ini itu. Jadi min dari M1 tidak sama dengan min dari M2 itu. Jadi kalau Anda bisa mereject ini itu berarti tidak sama. Artinya ini tuh lebih tinggi, memang betul-betul lebih tinggi itu. Nah, jadi untuk hal ini kita menggunakan yang namanya t-test atau test of statistical significant itu. Jadi untuk mengetahui bahwa antara 80 dengan 81 itu memang beda itu. Nah, biasanya gini nanti Anda menggunakan cross validation itu. Jadi kalau Anda menggunakan 10 full cross validation itu berarti 81 sama 80 itu didapatkan dari rata-rata antara untuk K1 itu berapa, K2 itu berapa, K3 berapa, sampai pada K10 itu. Nah, jadi ini rata-ratanya Anda dapatkan 80% itu. Nah, kemudian yang untuk M2 itu ini rata-ratanya dapat 81,5 itu. Nah, nanti ketika Anda melakukan t-test, itu Anda memerlukan yang namanya freedom, bilangan K ya itu. Jadi nanti Anda memerlukan yang namanya ini degree of freedom. Nah, di sini itu. Karena itu nanti akan digunakan untuk melihat di tabel itu. Jadi degree of freedom-nya itu adalah kalau K-nya 10 itu berarti degree of freedom-nya sama dengan K-nya itu sama dengan degree of freedom 10 dikurangi 1 berarti degree of freedom-nya itu 9 itu. Nanti digunakan di tabel itu. Nah, berarti yang di sini itu Anda menghitung nilai T-nya itu berapa itu. Nilai T-nya berapa? Lalu nanti dari degree of freedom ini itu kita lihat di tabel statistika. Jadi di tabel statistik. Jadi bentuknya itu seperti ini ya itu. Nah, jadi bentuknya tabel statistik itu seperti ini itu. Nah, yang di sini yang ke bawah ini degree of freedom ini itu. Jadi ini DF ini itu. Jadi nanti Anda melihat nilai 9-nya itu di sini itu. Nah, lalu yang di sini itu adalah nilai tail probability-nya itu. Jadi Anda itu mau berapa yang signifikansinya itu. Jadi itu disebut sebagai significant level ini itu. Jadi kalau significant levelnya itu 5% itu, maka nanti itu adalah Anda mendapatkan kepercayaannya itu significantly different-nya itu adalah 90%, 5% dari populasi itu. Jadi kalau significant levelnya itu 5% itu, maka
perbedaan signifikannya itu adalah diambil dari 95% populasi. Tapi kalau signifikan levelnya itu 1%, itu berarti ini nanti adalah diambil dari 99% dari populasi itu. Jadi makin kecil itu makin bagus sebenarnya itu signifikan levelnya itu. Nah, jadi di sini di contoh ini misalnya kalau kita ambil nilai 5, maka nanti Anda signifikan levelnya 5 itu yang ini itu. Jadi 005 itu 0,5% itu di sini itu. Nanti Anda tarik di sini, Anda akan dapatkan nilai yang ini itu. Nah, itu nilai ini nanti dibandingkan dengan nilai T-nya itu. Nah, nilai T-nya mana? Nilai T-nya itu yang ini itu. Nilai T-nya itu yang ini. Nah, itu adalah ini apa rata-rata error ini, rata-rata error M1 dikurangi rata-rata error M2, lalu ini adalah variasi M1 dikurangi variasi M2 dibagi dengan K. Itu. K ini degree of freedom ya apa? K-nya itu adalah jumlah anunya itu apa? Jumlah full-nya itu. Jadi K-nya sama dengan 10 itu. Nah, jadi misalnya di sini misalnya Anda mendapatkan T-nya itu sama dengan 10 itu. Nah, kemudian dari tabel kita dapatkan ini tidak begitu jelas saya itu. Mungkin ini 3 ya itu. Jadi yang dari tabel itu adalah nilainya itu 3 itu. Dari tabel nilainya sama dengan 3. Nah, karena 10 itu lebih besar dari 3 itu, maka H0-nya itu ditolak itu. Jadi H0 ditolak itu. Nah, jadi kalau H0 ditolak berarti min-nya itu tidak sama itu. Jadi seperti itu. Jadi Anda dapatkan ini, kemudian simetrik. Oh ya ini dapatnya angka ini. Nah, nanti dicek lagi. Nah, kemudian ini. Jadi kalau nilai dari apa T-nya itu lebih besar dari yang di tabel itu atau lebih kecil dari minus yang di tabel itu. Jadi ini itu. Maka ini H0-nya ditolak itu. H0-nya ditolak berarti yang diterima itu adalah H1 itu. Kalau yang diterima H1 berarti min-nya itu adalah beda. Nah, jadi kalau seperti ini, artinya kalau Anda sudah menyatakan H0 ditolak, berarti M2 81% itu ya memang 81,5% ya itu memang lebih bagus dibandingkan dengan M1 yang 80% itu. Jadi yakin itu. Jadi Anda mengatakan lebih bagus itu yakin itu. Tapi kalau tidak Anda tes, maka Anda belum bisa yakin gitu, bahwa 81 itu memang lebih bagus dari 80 gitu. Nah, jadi disarankan kalau nanti Anda mengevaluasi itu, kalau selisihnya sedikit, itu Anda juga mengevaluasinya menggunakan ini, t-test ini ya. Nah, kemudian ada cara lain untuk membandingkan atau menyeleksi beberapa model itu. Jadi nanti pakai yang namanya ROC curve itu. Jadi ROC itu adalah ini. Nah, jadi ini ada garis yang ini diagonal ini. Nah, ini yang standar ini. Jadi kalau model tidak bisa apa-apa itu ya ngikutin baris ini itu. Nah, kalau model di atasnya ini itu berarti lebih baik itu karena area di bawahnya itu lebih besar itu. Jadi nanti sini ada AUC ya itu. Jadi area under curve itu. Jadi ini 50% di sini itu. Separuhnya itu 40%. Nah, tapi kalau yang ini lebih besar lagi ini. Jadi lebih besar lagi. Nah, kalau yang ini lebih besar lagi itu. Nah, jadi misalnya kalau ini adalah M1, ROC untuk M1, lalu di sini adalah ROC untuk M2 itu, maka berarti modelnya M2 itu lebih bagus dibandingkan dengan M1 karena areanya itu lebih besar itu. Nah, jadi mode yang paling bagus nanti makin mendekati ini nanti mendekati 1 itu. Jadi yang paling bagus itu kalau seperti ini. Nah, ini 1. Nah, ini seperti itu. Tapi jarang yang seperti itu. Jadi biasanya modelnya ya agak naik kemudian landai seperti itu. Nah, jadi
itu yang apa Y-nya itu adalah true positive rate itu. Kemudian yang apa bawahnya adalah false positive rate. Bukan negatif, bukan negatif, bukan true negative rate ya, adalah false positive rate. Gitu. Jadi seringkali beberapa tool itu menampilkan ini ROC itu.